Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhsin Alamsyah. Saya adalah mahasiswa Daljab Batch 1 di LPTK UIN Mataram dengan nomor peserta 988 435 001 0097 dan nomor induk mahasiswa saya adalah 240 111 20198. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini saya sangat senang sekali bisa berjumpa dengan kalian kembali untuk melanjutkan pembelajaran akidah akhlak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar kita berdoa mulai. Terima kasih Ananda Mitra, silakan kembali. Baik, sebelum kita belajar, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Siapa-siapa yang tidak berangkat atau sakit atau izin ya, saya absen terlebih dahulu ya. Asyika ada nggak? Kira Asyifa ada? Ternyata ini ada beberapa anak, ada beberapa siswa yang saat ini ada yang izin, ada yang sakit. Mudah-mudahan pertemuan kedepannya mereka bisa kembali untuk mengikuti belajar. Baik, sebelum kita belajar, apa semuanya sudah sarapan? Alhamdulillah, berarti semuanya sudah kuat-kuat lah ya. Nah, sebelum kita belajar, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia. Untuk Indonesia, anak-anak dipersilakan untuk berdiri. Siap ya, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia,
terima kasih. Kita sudah selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak untuk dipersilakan kembali. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang ingat anak-anak? Minggu kemarin kita belajar iman kepada Nabi. Apa pengertian dari Nabi? Kita sering mendengarkan Nabi dan Rasul, tapi kita jarang mengetahui apa sih pengertian Nabi, apa sih pengertian Rasul. Nah, itu kemarin kita sudah bahas. Sekarang ada yang tahu pengertian dari Rasul? Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya. Nah, jadi kalau Rasul itu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disebarluaskan kepada umatnya. Tapi kalau Nabi itu hanya untuk diri sendiri, tapi tidak wajib untuk disebarkan, tidak wajib untuk tidak wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi perbedaan antara Nabi dan Rasul itu berbeda. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menghindari akhlak tercela nifaq. Ya, sebelum kita ke materi, saya bacakan dulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Ya, yang pertama tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, pengembangan, pengetahuan, pengamalan, pembiasan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tujuan pembelajarannya yaitu mewujudkan manusia yang berakhlak mulia. Ya. Nah, anak-anak, coba kita pahami dari gambar ini. Ada yang tahu ini kira-kira gambar apa? Gambar bermuka dua. Coba ini di sini orang bersalaman, ada wajah yang baik, ada wajah yang buruk. Artinya itu depannya baik, tapi di belakangnya buruk, isi hatinya buruk, tidak sesuai atau tidak sama. Nah, sekarang kita belajar tentang menghindari akhlak tercela. Nah, baik, kita lanjutkan. Orang munafik itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapat siksa yang pedih di akhirat dan mendapat kehinaan di dunia. Nah, tahukah kalian tentang nifaq? Kira-kira nifaq itu tentang apa? Tentang munafik. Orang munafik itu dibenci apa disayang sama Tuhan? Dibenci. Nah, dibenci pun nantinya di masyarakat akan mendapatkan hinaan, ya. Nah, yuk kita simak penjelasan dari materi ini nifaq. Nah, kata nifaq berasal dari kata nafaqo yang artinya adalah berpura-pura. Jadi kata nifaq itu berasal dari kata nafaqo
yang artinya berpura-pura tidak sama dengan isi hatinya. Wajahnya sama, perkataannya sama, tapi isi hatinya itu berbeda. Gitu. Kita lanjutkan. Yaitu apa yang diucapkan tidak sesuai dengan tindakan atau menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Orang yang nifaq disebut sebagai orang munafik, ya. Nah, kemudian munafik itu menurut istilah adalah orang yang mengaku Islam dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi menyembunyikan kekufuran dan permusuhan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Terima kasih. Materi modul yang kita bahas, yang kita pelajari itu sudah selesai, cuma sampai situ. Ya, materi modul tentang menghindari akhlak nifaq. Nah, kira-kira sampai sini masih bingung? Nah, baik anak-anak, sekarang Bapak ingin membuat sebuah kelompok untuk berdiskusi tentang apa? Tentang menghindari akhlak tercela. Ini sudah pas ya. Adapun nanti yang kurang, nanti menyesuaikan saja. Ya. Coba kira-kira ini kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Nah, ini saya buat menjadi kelompok 3. Yang ini kelompok 1. Yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2. Karena di tengah-tengah jadi kelompok 2, orangnya sedikit ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Kira-kira sudah siap belum untuk berdiskusi? Sudah siap? Ayo didiskusikan kerjasama bareng, kompak ya. Yang namanya diskusi harus kompak, tidak boleh berpikir atau tidak boleh menulis kerjaannya masing-masing. Namanya kerja diskusi kelompok itu harus bareng dipikirkan ya. Yuk, diskusinya gimana? Pak, kelompok 1, ayo disiapkan untuk maju mempresentasikan hasil diskusi dari materi akhlak tercela. Menghindari akhlak tercela nifaq. Ayo dibaca yang keras. Diperkenalkan dulu, ini kelompok 1 siapa saja? Nama saya Ayla Farzani. Yang satunya? Nama saya Cahya Yun Hanifah. Yang satunya? Yang satunya? Nama saya Makila Khairunisa. Nah, coba hasil dari diskusi kalian. Coba Dari dibacakan. hasil diskusi kami, kelompok 1 akan mempresentasikan tentang menghindari akhlak tercela nifaq, yaitu 1. Apa pengertian dari nifaq? Berasal dari kata nafaqah yang berarti berpura-pura, yaitu apa yang diucapkan tidak sesuai dengan tindakannya atau menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Nifaq berarti sikap pura-pura beriman atau berpura-pura baik padahal sebenarnya menyembunyikan kekafiran atau niat buruk dalam hati. Nah, contohnya apa? Di depan guru atau orang tua bersikap sopan, tapi di belakang suka menghasut teman-temannya. Alhamdulillah, kelompok 1 sudah berdiskusi tentang nifaq. Ayo, terima kasih kelompok 1, mana tepuk tangannya? Kelompok 2, ayo persiapkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, berdiri di depan semuanya. Di sebelah sini, di sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Siap. Ayo.
dari kelompok 2. Ayo siapa diperkenalkan dirinya? Dari laki-laki dulu siapa? Nama saya Yun Ramadan. Nah, satu lagi siapa? Nah, satu lagi siapa? Aikan Prakasya. Nah, satu lagi siapa? Asyifah Ramadan. Nah, satu lagi? Faidah Aminatus. Nah, satu lagi? Nah, coba kalian presentasikan. Dari hasil diskusi kami, kelompok 2 akan mempresentasikan tentang menghindari akhlak tercela nifaq, yaitu hadis tentang tanda-tanda orang munafik. Ayatul munafiqi salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu jika berkata ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika dipercaya dia berkhianat. Alhamdulillah, diskusi 2 sudah, kelompok 2 sudah mendiskusikan dan itu adalah hasilnya. Coba tepuk tangannya mana? Baik, coba duduk yang rapi. Semuanya masih semangat? Masih semangat? Oh, kelihatannya banyak yang sudah tidak semangat lagi sini. Coba ayo kita tepuk semangat dulu biar semangatnya lebih membara. Tepuk semangat. Ayo coba berdiri. Ayo berdiri. Coba tepuk semangat. Kurang keras. Baru coba diulangi lagi. Tepuk semangatnya. Coba tepuk semangat. Ya, silakan duduk balik. Nah, sekarang kita tinggal mau mengerjakan tugas mandiri. Silakan nanti untuk mengerjakan tugas mandiri ya. Tadi tugas diskusi, tugas kelompok sudah, sekarang kita mengerjakan tugas mandiri. Tugas mandiri itu adalah tugas masing-masing. Tugas sendiri-sendiri, tidak boleh dibantu oleh orang lain. Jadi harus masing-masing ya. Tugas mandiri saya bagikan soalnya. Saya bagikan soalnya. Silakan untuk tugas mandiri dikerjakan ya. Dikerjakan tugas mandirinya. Yuk. Tugas mandiri nanti dikerjakan masing-masing. Tidak boleh bertanya. Tidak boleh mencontek. Kan sudah ada bisa mendiskusikan tadi, berarti sudah paham. Berarti harus mengerjakan masing-masing. Nah ya, silakan untuk tugas mandiri dikerjakan masing-masing sesuai dengan namanya masing-masing. Tadi yang sudah disebutkan. Ayo dikerjakan tugas mandirinya. Ayo isi. Iya. Coba sudah selesai? Nah, ayo saya kumpulkan jawabannya sini. Saya jawabkan. Saya kumpulkan. Sini. Nanti untuk nilai mandiri ini nanti ini akan dijadikan sebagai nilai pertemuan kita hari ini. Ya, hari ini kita mempelajari akidah. Pelajaran apa? Nah, itu adalah nilai yang kalian kerjakan hari ini. Tugas mandirinya ini. Ayo, mana ini? Alhamdulillah, tugas mandiri kalian yang kalian kerjakan barusan nilainya bagus-bagus, tidak ada yang jelek ya. Nah, berarti itu menandakan bahwa kalian itu sudah memahami materi pertemuan hari ini ya. Oke, sekarang kita ambil kesimpulan dari belajar menghindari akhlak nifaq. Kesimpulannya yaitu pengertian dari nifaq itu sendiri apa? Ada yang tahu nih Pak?
Nifak itu adalah apa? Sifat munafik, yaitu seseorang yang berpura-pura beriman atau berbuat baik padahal hatinya tidak demikian. Nifak merupakan akhlak tercela yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat merusak keimanan serta merugikan orang lain. Ya, jadi nifak itu adalah sifat munafik, sifat seseorang yang berpura-pura. Jadi berpura-pura dalam hal apa? Dalam hal apapun, baik dari berbicara, ya, itu selalu berpura-pura, baik kepada temannya, tapi isi hatinya berbeda. Ya, ciri-ciri orang munafik itu apa? Ciri-ciri orang munafik, jika berbicara dia selalu berdusta. Jika apalagi berjanji dia selalu mengingkari. Terus apa lagi? Dan jika dipercaya dia selalu berkhianat. Ya, jadi ciri-cirinya yaitu jika dia berbicara dia selalu berdusta, dan apabila dia berjanji dia selalu mengingkari atau tidak ditepati, dan apabila dipercaya atau dikasih amanat dia itu selalu berkhianat. Itu adalah ciri-ciri orang yang munafik. Nah, hikmah dari pembelajaran hari ini itu apa? Hikmahnya apa pembelajaran hari ini? Ya, hikmahnya apa kita belajar hari ini? Ya, jadi dengan belajar nifak atau dengan belajar menghindari hal tercela, yang pertama kita itu harus menjaga lisan. Kemudian yang kedua apa lagi? memperbaiki setiap keburukan dengan berbuat baik kepada orang lain. Nah, jadi memperbaiki setiap keburukan dengan berbuat baik kepada orang lain. Hikmah yang ketiga kira-kira itu apa? Menjalin silaturahmi dengan teman. Yang selanjutnya apa? Meneladani Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa lagi hikmahnya? Mengingat bahwa mengetahui dan mengawasi kita. Terus apa lagi hikmahnya? Selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah hikmah dari menghindari akhlak tercela. Hari ini pembelajaran sudah selesai. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa penutup. Doa penutup akan dipimpin oleh Ananda Fitrul Wafaya. Ya, silakan dipimpin doanya itu pulang. Sebelum kita pulang kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Terima kasih. Semoga besok masih sehat. Kita bertemu kembali di pertemuan minggu depan. Sekian ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.